Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada seluruh pegawai Aliyah Hirba atau CBM, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini, di hari Selasa di bulan Desember ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan insyaallah juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin adab-adab dalam mencari jodoh. Masih ingat yang pertama apa kemarin? Meyakini bahwasanya jodoh itu di tangan Allah, sudah jadi takdir. Yang kedua, seorang yang mencari jodoh hendaknya memperbaiki diri. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah senjatanya seorang muslim. Yang nomor 4, minta pertolongan kepada orang lain selain kita berdoa kepada Allah. Kita juga saling tolong-menolong. Ya, kita nyari mak comblang kalau belum nikah, kalau sudah nikah gak punya pasangan, kita bisa nyomblangin. Ya, jangan yang masih single nyomblangin, karena jadinya dia yang akan nyomblangin. Ya, kalau dia nyomblangin temannya, akhirnya dia yang iya. Itu kejadian beberapa kali. Seperti sahabat siapa? Sahabat Salman ditemani oleh Abu Darda. Abu Darda pengennya sama Abu Darda. Kalau Abu Darda tak terima, kalau Salman ente yang melamar enggak. Itu. Yang kelima, utamakan agamanya. Kalau laki, cari wanita yang soleha. Ciri wanita soleha apa kemarin? Ciri wanita soleha, kalau nanti jadi istri apa? Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah mentaati, dan tidak menyelisih apa yang dibenci suami. Kalau laki-laki soleh, apa kemarin cirinya? Laki-laki yang soleh sering sholat berjamaah di masjid, baik terhadap istrinya, ya, tidak keras, tidak suka mukul, tidak suka membanding-bandingkan. Nomor 6 sudah belum? Belum. Nah, sekarang kita masuk poin yang ke-6. Seorang suami atau calon suami, antum para laki, kalau cari istri maka diperintahkan untuk mencari yang walud dan wadud. Apa artinya walud? Dari kata wilada, walada, banyak anak, ya, berindil. Juga wadud, ya, penyayang. Ini perintah syariat, miliknya dua dalam masalah melahirkan. Cari yang banyak anak, cari yang penyayang. Kenapa? Kalau kita nyarinya orang yang mandul, kalau kita sudah tua, siapa yang ngurusin? Nggak ada.
Kalau kita nyarinya dia yang banyak anak, tapi ternyata dia nggak penyayang, ini juga bahaya. Anaknya nanti di mana-mana. Jadi syaratnya dua, walud dan wadud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang datang kepada beliau, dia mengatakan, ini asabtu imro'atan data hasabin wa jamalin. Nabi, aku sudah tertarik dengan wanita yang kedudukannya tinggi, cantik, masya Allah. Wa annaha la talit, tapi nggak bisa melahirkan. Macam-macam ini sebabnya. Ya mungkin karena apa namanya, kalau orang nggak bisa melahirkan, orang kalau nggak bisa melahirkan kenapa? Mandul bisa, atau rahimnya kebalik, atau rahimnya tertutup, atau memang ada kanker di situ dan yang lain. Kemudian dia tanya, apa atazawwajullah, boleh aku menikahinya Nabi? Kata Nabi, lah, jangan. Beberapa waktu datang lagi, Nabi, aku kenal wanita, masya Allah, orangnya cantik ini, tapi mandul, nggak bisa punya anak, nikahinya Nabi? Jangan. Sampai 3 kali gitu, kata Nabi, jangan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, tazawwadul waludal wadud, nikahilah wanita yang banyak anak dan penyayang, atau penyayang dan banyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku ini berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Dalam riwayat, alaikum bil waludil wadud, hendaknya kalian cari wanita yang walud, banyak anak, dan wadud, ya, penyayang. Saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Kalau wanita banyak anak tapi nggak penyayang, lahir terus tiap tahun berdil. Bu, anaknya putih besimbolah tulan dewi, paling nggak ngeleh yang balik. Oh, ini bahaya. Dan ini kenyataan beberapa orang jadi, ya anaknya 13, 14, 15, satunya mungkin ada yang 3 kuliah, yang 2 SMA, 2 SMP, 4 SD, yang kecil ada yang di pinggir jalan, ada yang di sumur, ada yang di got, ada yang tentang macam-macam. Nah ini dia banyak anak, cuma tidak penyayang. Tapi kebalikannya, yang dia penyayang nggak punya anak, gimana kabar? Alhamdulillah, sekarang saya melahirkan, seneng tapi sedih. Saudarinya melahirkan senang tapi sedih, temennya melahirkan senang tapi sedih, tetangganya lama-lama dia stres karena mikir punya anak. Ini kejadian, ada teman, dia ini wanita Kediri, nikah dengan seorang ikhwan, dia jadi dosen, nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun, sekitar 5 tahunan nikah, belum dikaruniai anak. Ternyata wanita ini sebenarnya subur, cuma suaminya yang nggak bisa punya keturunan. Setiap ada yang melahirkan sedih, akhirnya ngomong, wahai suamiku, karena aku mencintai karena Allah, kita dipertemukan dengan Allah, kita bisa dengan Allah, pisah dalam kondisi sama-sama senang. Tujuannya karena memang wanita ini ingin punya anak, itu berat sudah. Akhirnya wanita ini nikah dengan laki-laki Surabaya, setiap tahun punya anak, keluar, tahun setengah keluar. Nah, pas anaknya baru 3 itu, ternyata sang suami nikah lagi dengan wanita janda yang punya anak 3. Jadi ketemu sudah bersama-sama anaknya. Kan bahagia. Ya kalau dibiarkan terus bisa stres, karena ada wanita-wanita yang ingin sekali punya anak. Ya usaha apapun dilakukan. Ya ini kalau kita mau mengikuti saran Nabi, cari wanita yang bersubur dan penyayang. Jangan sekedar cantik ternyata nggak punya anak. Ya meskipun nanti kalau antum mau pingin nggak apa-apa, mungkin yang kedua, yang ketiga juga boleh. Yang pertama juga mau memaksakan diri ya terserah. Karena memang kita tujuan nikah diantara tujuannya adalah punya anak. Antum yang nikah misalnya 10 tahun, 15 tahun nggak punya anak, rasanya gimana? Sedih ya. Dan nanti kalau sudah tua, istrinya ikut tua, terus meninggal duluan, antum siapa yang rumah?
Ya kalau orang-orang barat memang nggak di rumah. Kalau orang Islam dimanapun kondisinya, berbakti dengan orang tua ini pahalanya besar. Ini jemaah ya. Yang ketujuh adabnya, hendaknya antum kalau mau nikah, alaikum bil bikr, cari yang masih perawan, ya. Jangan nyari yang janda. Perawan meskipun perawan tua lebih bagus daripada janda muda. Kalau mengikuti saran dari Rasulullah SAW, ya. Kata beliau, alaikum bil abkar, fa innaha a'dhabu afwahan wa antaku arhaman wa ardo bil yasir. Hendaknya kalian itu milih wanita-wanita yang masih perawan, karena mulutnya lebih tawar, rahimnya lebih bersih, dan lebih ridho dikasih sedikit. Antum belum pernah merasakan ya, nikah gaji cuma 300, ini terima kasih jazakumullah khairan, pernah nggak? Saya sudah pernah merasakan. Jadi nikah itu nggak modal duit ngutang, karena nggak punya. Tapi anak yakin Allah akan mengganti. Setelah nikah proses selesai, ternyata tak bayar utangnya, masih pegang uang, ada jalan. Nah baru awal nikah, ternyata kok gajinya kebanyakan, padahal gajinya 700, istri 500, kebanyakan gajinya ini. Sana masuk kelas saja, saya mau belajar lagi, boleh. Gaji istri akhirnya juga turun, gaji saya turun. Tapi 500-600 waktu itu cukup, jalan terus. Ya, kalau nikah janda, Mas, bujuku di sini, saya 500 seberapa. Ini nyata loh. Janda itu siapapun dia dengan mantannya siapa, dia bisa membandingkan. Kalau perawan membandingkan sama siapa? Kecuali yang pacaran sampai kebablasan. Ya. Tapi kalau ada maslahat boleh dengan janda. Masih ingat kisahnya siapa? Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah ya. Mu'ad bin Jabal atau Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Waktu beliau kelihatan habis nikah sumringah seneng, Nabi tanya, tazawwaj tak? Udah nikah belum? Sudah. Saya pikir janda atau perawan? Janda. Nabi. Kok janda? Alaikum bil bikr, hendaknya kamu perawan. Nabi, bapakku Abdullah itu meninggalkan 9 anak perempuan kecil-kecil, kan Jabir nomor 1, anak-anak perempuan. Kalau saya nikah dengan perawan, tukaran karo adik-adikku gitu. Saya nyari janda karena ada masalah, kan ini bisa ngomong jandanya umur 40 atau berapa. Karena waktu meninggalnya Abdullah, bapaknya Jabir itu sekitar 60 lebih atau 70-an, dan Jabir waktu itu sekitar hampir 30 ya. Maka adik-adiknya otomatis kecil-kecil, mungkin 25, 24. Kalau dia nyari yang perawan, tukaran terus, cemburu. Nah, boleh kalau ada masalah. Antum misalnya di sini miskin, wajah pas-pasan, orangnya terbelakang, ada janda kaya raya, ya, siap menanggung beban hidup antum. Iya, siap menanggung beban hidup antum. Terus Mas nanti misalnya jadi dengan saya, boleh belajar lagi, boleh nikah yang kedua, ketiga, keempat dengan yang perawan. Antum mau nggak ini? Kalau ada masalah gini. Dan ternyata orang tua antum punya hutang, dan bapak antum misalnya juga punya hutang, adik-adik antum ada yang dirawat rumah sakit. Ini ada masalah, mau? Tidak masalah. Saya pernah digitukan, ada di WA, Ustaz ingin nikah lagi. Kalau Ustaz mau nikah lagi, siap, saya nggak dinafkahi. Nggak boleh nikah nggak dinafkahi. Kalau mau lewat istri, sama istri nggak boleh. Ya. Ada orang-orang yang masya Allah ya, banyak dari istri gitu. Tapi kalau ada masalah hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau bisa juga nyari walaupun janda yang bisa masih punya keturunan. Jangan janda umur 69 kaya raya dari mati cuma dapat tahun. Ini yang kemarin siapa yang tanya, antum atau yang antum? Ini yang jelaskan sekarang. Yang ke-8,
perhatikan ini, jangan menikahi mahram. Yang orang umum itu tahu mahram hanya mahram nasab, padahal ada mahram itu mahram rodho'ah, ada mahram yang sementara. Ini anak jelaskan, tolong aku perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 22 dan 23 ya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi ya apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para wanita kecuali yang sudah lalu. Jadi misalnya kita punya bapak, ibu kita sudah meninggal, bapak kita ingin nikah, nah nikah lagi dengan yang perawan misalnya. Terus bapak kita meninggal atau dicerai, kita boleh nggak nikahi dia? Nggak boleh. Karena kalau hubungan bapak dengan ibu sudah hubungan resmi nikah, kemudian sudah hubungan merasakan madu, maka anaknya ini sudah jadi mahram abad selamanya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perbuatan itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang kotor. Ini dari sejelek-jeleknya jalan. Kemudian Allah menjelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum. Saya potong-potong ini. Diharamkan kalian itu ibu-ibu kalian. Jadi siapapun kita nggak boleh nikahi ibu, mbah, buyut, canggah, wareng, utek-utek sendek, gedebok ke atas nggak boleh. Loh apa ya, mungkin masih hidup ya nggak tahu. Tapi mungkin aja gini, orang dulu dia nikah umur 14 tahun, kemudian 15 tahun punya anak. Anaknya juga ternyata yang lahir pertama perempuan, umur 14 tahun dinikahkan, umur 15 tahun punya anak. Masih mungkin punya buyut, canggah, wareng. Mungkin kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang dia nikahnya perempuan umur 30-35 tahun, wanita karir. Punya anak yang pertama laki-laki. Ya, anak terakhirnya perempuan waktu dia sudah suida. Terus anak perempuannya nikahnya 40 ya. Dia mati anaknya belum nikah. Bedanya gitu. Ya jadi kita nggak boleh nikahi ibu kita ke atas. Wa banatukum, anak-anak kalian. Anak kalian itu masuk anak kalian, cucu, buyut, canggah ke bawah. Nggak boleh. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Ini saudari kalian, saudari kandung, sebapak seibu, atau saudari sebapak ukhtun li ab, atau saudari seibu ukhtun li Ini juga haram. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian. Apakah bibi dari ibu namanya itu khalah, bibi dari bapak namanya ammah, itu juga haram. Ya. Wa ammatukum berarti ini bibi dari ibu, dari bapak. Wa khalatukum, bibi dari ibu, itu haram dinikahi. Wa banatul akhi, anak saudara kita, baik itu saudara kandung, saudara sebapak atau saudara keibu. Wa banatul ukhti, dan anaknya saudari kita, baik sebapak atau seibu. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, ya, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Saya berhentikan yang tadi. Berarti dari ayat ini belum semuanya ya. Yang haram dinikahi karena nasab ada 7. Masih ingat? Yang pertama ibu ke atas, yang kedua anak ke bawah, yang ketiga saudari kita, yang keempat bibi dari ayah, yang kelima bibi dari ibu, yang keenam anak saudara kita, yang ketujuh anak saudari kita. Ini yang senasab. Kemudian yang berikutnya wa ummahatukumul lati ardhanakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Kita pernah bayi disusui berapa kali? 5 kali susuan. Disusui sampai kenyang, berhenti sendiri. Susui lagi sampai kenyang, berhenti sendiri. Meskipun nyusuannya selisih, sekarang nyusui, seminggu lagi nyusui, berapa bulan lagi nyusui, itu sampai 5 kali sampai kenyang. Berarti itu sudah jadi ibu susuan, haram kita nikahi. Ya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian dari persusuan.
Kita disusui sama ibu, jelas ibu kita haram. Tapi yang jadi masalah, ibu itu ternyata nyusui anak-anak perempuan yang lain. Ada suatu kampung di Tuban itu, kalau dia pergi ke sawah ke ladang, anaknya titipkan tetangga. Kalau bayi titipkan tetangga yang punya ASI. Jadi sekampung tuh gak jelas masalahnya. Nah ini kalau kandung nikah gimana? Kalau kandung nikah gimana? Harus cerai. Makanya kalau antum ya mau nikah tuh ditanya dulu, itu pernah nggak nyusui saya? Misalnya orang-orang kampung. Kalau pernah, ya siapa yang pernah disusui dia? Oh ternyata si fulan. Ini kejadian. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW didatangi oleh keluarganya Uqbah bin Haris. Jadi Uqbah bin Haris itu nikahi seorang perempuan, anaknya Abi Ihab bin Aziz. Ya. Kemudian setelah nikahi punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Datang perempuan. Fa'atadhu imratun. Ini Uqbah bin Haris. Iya. Nah, istrimu siapa? Fulanat. Anaknya Pak Ihab bin Aziz. Loh, dulu kamu tak susui. Istrimu juga tak susui. Lah, terus akhirnya si Uqbah bin Haris kata, ma'alamu annaki arda'atni wala akhbarani. Anak gak tahu kalau sampai ternyata menyusui saya, sampai kok gak ngabarkan pada saya. Akhirnya Uqbah ini mengutus keluarganya perempuan, ya coba dan tanyakan, ternyata ya seperti itu. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ya Nabi, ini gimana? Saya punya istri, sudah punya anak. Kata Nabi, lah terus gimana? Lah ini kata orang, anak ini sama saudara sesuatu. Kaifakot gila. Ya gimana lagi yang sudah dikatakan harus cerai. Harus cerai. Padahal sama-sama mencintai. Dan anaknya nggak boleh nisbahkan kepada bapaknya, harus kepada ibunya. Kalau misalnya bapaknya namanya Uqbah, ibunya misalnya namanya Fatimah, harus bin Fatimah binti Fatimah bin Fatimah binti Fatimah. Dan ini berat gak dengan kayak gitu? Berat sekali. Ya, nah ini kejadian di zaman Nabi dan bisa jadi kejadian di zaman kita. Tapi orang sekarang kadang nggak perhatian di sini. Ibu susuan kita itu jadi mahram kita. Saudari susuan kita jadi mahram kita. Saya pribadi ya pernah nyusu ke nenek saya. Waktu saya ditinggal ibu saya nyusu ke nenek saya. Saya tanya, Mbak, kalau nyusu dengan berapa kali? Oh sampai gede. Makanya sampai kenyang gitu. Loh berarti bibi saya secara nasab itu sudah haram. Dan secara persusuan dia saudara susuan saya. Otomatis anak-anaknya yang harusnya sepupu saya jadi keponakan saya secara susuan. Jadi apa? Haram dinikahi, akhirnya jadi mahram. Perhatikan ya, orang-orang kampung yang nggak perhatian semacam ini. Ini akhirnya berat sekali ini. Uqbah, ya Allah, sudah kadung senang, kadung tresno, sudah cinta sekali. Terus gimana lagi? Ya makanya kalau mau nikah itu dilihat dulu ini mahram atau tidak. Karena mahram bukan hanya nasab. Nasab tadi berapa? 7. Sebab susuan ada berapa? 2. Ibu dan saudari susuan. Lanjut. Sebab pernikahan. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, ya, dan ibu-ibu istri kalian. Masalah pernikahan itu yang termasuk haram kita nikahi mertua. Antum nikah dengan akhwat, dengan wanita, nikah baru dapat beberapa hari. Wong kita gini, kalau seorang nikah, qabil tuh saya terima nikahnya, mertua langsung jadi mahram. Tapi kalau antum nikahi janda, saya terima nikahnya, anaknya dia yang perempuan belum jadi mahram sampai harus dukhul. Jadi kaidahnya para ulama, ya, mertua itu disebabkan dengan akad sudah jadi mahram. Tapi kalau anak bawaan istri atau anak bawaan suami itu harus dukhul, harus masuk
timbal ke ember, ke sumur, baru jadi mahram. Jelas nih? Jelas nggak? Belum. Gini loh, kalau misalnya mama aja, Budi nikahi Ani, Budi nikah sama Ani. Ani punya ibu namanya Ana, Budi punya bapak namanya Badi misalnya, gampang lah gitu. Kemudian Budi mengatakan, saya terima nikahnya Ani binti siapa dengan mas kawin ini. Langsung otomatis Bu Ana mahram sama Budi, dan otomatis Pak Badi mahramnya sama Ani. Jelas? Tapi ternyata kalau Aninya itu janda, punya anak namanya Inul, misal gitu aja. Lah, kalau Budi mengatakan saya terima nikahnya, maka Inul nggak jadi mahram dia sampai dia hubungan dulu. Dukhul itu maksudnya hubungan, ya, jima gitu loh. Dijelasin sama Eko. Ya nggak apa-apa ini. Paham sekarang? Nah terus kalau ternyata antum itu cerai sama tadi, atau yang Budi nikah tadi cerai, maka mertuanya itu mahram selama-lamanya. Jadi misalnya walaupun sudah cerai berpuluh tahun, loh Budi, ini ibu mau main ke sana, diantar boleh, bareng boleh, mau goncengan boleh. Ini kadang orang nggak paham. Yang bukan mahram dikira mahram. Contohnya apa? Ipar. Ipar ini bukan mahram loh ya. Ipar itu antum nikahi perempuan, dia punya kakak perempuan, atau antum punya kakak perempuan, kakak antum sama dia nggak mahram sama istri antum. Lah sampean sama kakaknya dia perempuan juga nggak mahram, nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh ngobrol bareng tanpa ada yang lain, nggak boleh boncengan bareng. Kata Nabi SAW, alhamu akhul maut, atau alhamu al maut. Apa? Ipar itu kematian. Pernah saya ceritakan belum? Sudah kayaknya. Sudah ya, anggaplah sudah. Karena banyak pikiran sudah lupa. Anak kasih nama, ya. Dulu saya namanya sudah lupa, agak lupa ya. Sekarang anak kasih. Di kejadian ini di Saudi, di Jeddah atau di Riyadh. Kejadian ini, si Ahmad ini punya istri cantik, anggaplah namanya Aisyah. Dia itu nikah sudah 2-3 tahun itu belum punya anak. Adiknya Ahmad ini ingin kuliah di daerahnya Ahmad. Bapaknya nelpon, Mat, adikmu ini udah lulus sekolah, mau kuliah di tempatmu. Nanti tinggal sama kamu, kamu didik, kamu kontrol. Berarti nggak ngontrak sendiri atau tinggal di asrama? Nggak, kamu kakaknya, saya percaya sama kamu. Ahmad cerita dengan temannya di kantor gini, gimana? Saya punya adik laki-laki, orang tua minta tinggal sama saya. Jangan, kan ada istrimu. Ya jangan, banyak nasihat gitu. Ada yang mengatakan, ya sudah apa-apa. Nanti waktunya kamu keluar, dia harus keluar. Kamu pulang, dia baru pulang. Ada yang nasihat gitu. Bapaknya nelfon lagi, gimana Mat? Kalau ente nggak mau menerima adikmu, sudah, nggak usah jadi anakku. Gini-gini, mau bapaknya marah. Akhirnya diterima. Nah, kuliah berjalan lancar, kerja berjalan lancar. Setelah adiknya di situ setahun, akhirnya istrinya punya hamil pertama. Kemudian beberapa tahun lagi hamil kedua. Nah, anak adiknya mau selesai, sudah di semester akhir. Di suatu ketika Allah perlihatkan, si Ahmad ini tadi mau pulang ke rumahnya waktu habis kerja. Ada orang-orang nenek-nenek sama anak perempuannya yang lagi hamil tua, minta nyegat di pinggir jalan, tolong ini bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, sudah nunggu sampai selesai ya persalinan selesai. Lah ini Pak, ini yang memperkosa anak saya, ini yang berzina anak saya. Ahmad itu bingung deh, lo kok bisa begini, gimana? Lo saya nolong dia, enggak, dia ini sudah yang berzina, dia begini. Akhirnya dia rumah sakit, Pak santai, ini rumah sakit, semua bisa diselesaikan. Tes DNA, di tes DNA ini positif itu bukan anak Bapak. Terus dites yang lain, dan Bapak harus lebih bahagia lagi karena Bapak itu positif mandul. Bahagia atau senang? Bahagia atau senang? Senang, sedih. Dokternya bingung, loh kok gak bahagia, gak senang? Lah saya di rumah punya anak 2.
Lah, sampai tinggal sama siapa? Ya tinggal sama istri dan anak, gak ada orang lain. Ya ada adik, ya coba besok bawa sini, dites DNA, ternyata 2 anak itu anak adiknya. Gimana? Apa yang aku merasakan? Akhirnya Ahmad tuh stres, meninggal. Ya stres, stres gila. Istrinya dirajam karena sudah nikah, dia berzina sampai mati. Si Ahmad di penjara, dicambuk. Kemudian si anaknya 2 ditaruh di panti asuhan. Bahagia apa bahagia? Sedih. Karena apa? Orang yang kadang masalah dengan ipar itu gampang-gampang, dan sekarang banyak berzina, banyak bersentuhan dengan ipar sendiri. Nauzubillah. Ya. Padahal ipar itu kalau misalnya istri sampai meninggal, kemudian nikah sama adiknya atau kakaknya perempuan, boleh. Ya, makanya dijaga hubungan semacam ini. Subhanallah ya. Kemudian yang mahram muaqqat. Mahram muaqqat itu begini. Yang pertama, mengumpulkan 2 saudari. Ya, itu hukumnya nggak boleh. Antum nikahi Ani sama anak kakak beradik nggak boleh. Antum nikahi Ani dulu. Setelah antum cerai sama Ani, boleh antum nikah sama anak. Tapi keluarganya biasanya nggak boleh. Ya. Kalau mau sekalian 4-4-nya gitu. Hal itu saudari nggak boleh. Kalau antum tetanggaan cuma boleh. Anak, Ani, Anda, Anti misalnya tetangga boleh. Kalau nggak saudari. Yang nggak boleh itu mengumpulkan 2 kakak beradik atau ponakan dengan bibinya. Wih, ponakannya tadi, bibinya ternyata lebih cantik. Misalnya dua-duanya nggak boleh. Ya. Demikian juga istrinya orang lain ini dengan antum sementara. Kalau dia sudah cerai, antum nikah juga boleh. Ya. Kemudian juga orang yang masa iddah. Masa iddah itu sementara. Nanti kalau sudah selesai iddahnya dinikahi boleh. Ya. Ini tidak boleh menikahi, haram untuk dinikahi. Bisa dipahami ini? Bisa. Dipraktekkan ya. Jangan nikahi mahram. Ini kalau ada ikhtibarnya bagus ya. Setelah masuk ikhtibar nanti ABC gitu ya, 10 soal. Iya biar nempel, kalau kayak gitu hilang semua. Ada nggak nyatet lagi. Yang ke-8, yang termasuk adab dalam mencari istri, ya, mencari jodoh atau mencari suami sama aja. Ikhwan dan akhwat, cari yang sekufu. Apa sekufu bahasa kita? Sederajat, sepantaran dalam kewibawaan, kedudukan, dalam harta, dalam rupa. Jangan sampai kuno merindukan bulan, cilik ngaplik gamblik ireng tuan kriting, mengharapkan dengan putri Jamila, ya, baido yang putih bersih. Nah, kayak gitu nanti khawatirnya, takutnya stres. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sebagai pemberat timbangan kita kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.